Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati mereka ada penyakitnya, maka Allah menambah penyakit mereka. Demikianlah cahayanya, demikianlah caranya Allah menambah penyakit manusia. Mereka telah menderita suatu penyakit, dan ketika mereka menerima apa yang dimaksud sebagai rahmat Allah Ta'ala, keadaannya yang sakit itu mengubahnya menjadi tambahan penyakit lagi. Hujan yang turun dari langit itu untuk menghidupkan bumi yang mati, akan tetapi tiap-tiap jengkal tanah itu menggunakan air hujan sesuai dengan dasar kemampuannya. Apakah nanti akan tumbuh bunga-bunga indah yang harum baunya? Apakah tumbuh-tumbuhan berduri? Itu tergantung dari biji apa yang terdapat dalam bumi itu. Demikianlah Quran suci menyebut dirinya sebagai hujan yang turun dari langit. Dan tatkala Quran suci menyebut dirinya sebagai hujan yang turun dari langit itu, tatkala Allah bersabda di dalam Quran, Allah menyesatkan banyak orang dengan itu dan menunjukkan banyak orang dengan itu. Itu hanya memberi isyarat tentang adanya kebenaran umum yang terdapat dalam pengamatan kita sendiri, pengamatan kita sehari-hari. Inilah arti doktrin takdir yang sebenarnya, yaitu prinsip kemajuan manusia. Dunia sungguh tidak tahu sama sekali betapa pentingnya doktrin takdir itu. Dan dengan mengganti doktrin itu dengan fatalisme, maka sebagian besar umat manusia menjadi rusak. Islam datang untuk menjelaskan sifat takdir yang sebenarnya, yang erat berhubungan dengan seluruh kemajuan umat manusia, baik dalam dunianya alam fisik maupun dalam lingkungan moral. Kekeliruan pengertian yang tentang takdir itu terutama disebabkan karena tidak mengertinya bahasa Arab. Kata takdir itu diambil dari perkataan khodaro yang artinya berarti ukuran. Persoalan itu diterangkan hanya untuk mengajarkan bahwa segala sesuatu itu sudah mempunyai ketentuan ukuran, baik ataupun buruk. Maka dari itu kita harus selalu waspada agar kita memperoleh kebaikan dan terhindar dari keburukan. Masalah takdir itu tidak pernah dimaksud untuk menyampaikan bahwa baik dan buruk yang kita alami di dunia ini itu telah ditetapkan sebelumnya atau harus terjadi sesuai perputarannya nasib yang tidak dapat dihindari lagi, walaupun bertentangan dengan kemauan kita. Pandangan yang tersebut belakangan ini adalah namanya fatalisme, yaitu laknat bagi kemajuan manusia, yang untuk memberantasnya Quran suci mengajarkan kepada kita tentang hukum takdir. Masih ada kesalahan-kesalahan lainnya lagi yang harus dihilangkan,
yaitu perkataan Arab yudlilu yang diterapkan kepada Allah dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 26 yang sedang dibahas. Itu tidak berarti Allah menyesatkan, melainkan Allah menyatakan sesat. Perkataan itu digunakan dengan arti yang sama dalam syair Arab berikut ini. Wa mazala syirabir roha hatta adlani siddiqi wasyani ba'da zalika. Di sini perkataan adolani siddiqi berarti temanku menyatakan aku tersesat. Seorang melanggar, saya ulangi lagi, seorang pelanggar dihadapkan di muka pengadilan untuk diperiksa. Menurut undang-undang negara, ia mendapat salah dan hakim memberinya hukuman berdasarkan kesalahan itu. Meskipun kelihatannya hakimlah yang membuat ia bersalah, namun sebenarnya pelanggaran itulah yang bertanggung jawab atas kesalahannya. Demikian pula halnya jika kita melanggar undang-undang Allah Ta'ala dan pengadilan Allah Ta'ala menjatuhkan kesalahan kepada kita. Inilah arti perkataan yudilu yang digunakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran Suci. Demikian kajian dari Khawaja Kamaluddin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.